Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai perkiraan tes rekrutmen P3K maupun CPNS tahun 2021. Nah, kira-kira itu bulan Juni-Juli itu ya teman-teman untuk tesnya. Sambil nunggu jadwal resmi dari pemerintah, teman-teman bisa sambil mempersiapkan diri dengan latihan soal-soal. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal P3K tentang kemampuan sosial-kultural untuk part 4-nya. Untuk part 1 sampai part 3-nya, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Sebelum kita simak soal-soalnya, jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita mulai. Soal yang pertama. Anda baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan di mana mayoritas karyawan berlawanan jenis kelamin dengan Anda. Suatu hari, atasan Anda menemui Anda dan mengatakan bahwa kehadiran Anda membuat banyak karyawan susah fokus dalam bekerja karena mereka lebih banyak memperhatikan diri Anda dibanding pekerjaan mereka sendiri. Atasan Anda kemudian mengisyaratkan agar Anda melakukan sesuatu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? Yang A, tetap bekerja seperti biasa, toh kesalahan bukan berada di pihak saya. Tidak boleh seperti itu ya teman-teman, karena kan tadi ada sangkut pautnya dengan diri kita, seperti itu. Jadi yang A salah. Yang B, menyarankan kepada atasan agar mendisiplinkan para karyawan tersebut. Ini juga kurang tepat, karena kan tadi sumbernya antara kita dan karyawan lain tersebut. Yang C, meminta kepada bagian kepegawaian untuk dipindahkan ke divisi lain. Ini juga bukan solusi yang tepat. Yang D, mengubah tampilan dan perilaku Anda agar tidak menarik perhatian lawan jenis. Oke, kita simpan. Yang E, sedapat mungkin menyarankan kepada rekan-rekan yang lain agar lebih fokus dalam bekerja. Bisa jadi juga. Tapi jawaban yang paling tepat itu adalah yang Do, mengubah tampilan dan perilaku Anda agar tidak menarik perhatian lawan jenis. Biasanya lawan jenis itu kan tertarik dengan penampilan kita, mungkin yang terlalu seksi untuk yang perempuan ya, terlalu seksi atau terlalu gimana gitu ya penampilannya, atau perilakunya mungkin terlalu manja atau terlalu berlebihan. Jadi lawan jenis kita tuh jadi tidak fokus seperti itu. Jadi yang paling benar adalah yang D, mengubah tampilan dan perilaku Anda agar tidak menarik perhatian lawan jenis. Lanjut soal nomor 2. Siang ini Anda berkunjung ke sebuah tempat wisata. Karena hari libur, tentu saja pengunjung sangat ramai. Pada saat pembelian tiket masuk objek wisata, antrian sangat panjang. Kemudian Anda melihat seorang ibu hamil sedang mengantri selang sepuluhan antrian di belakang Anda. Ibu tersebut kelihatan sangat lelah, ditambah lagi cuaca pada saat itu panas. Apa yang akan Anda lakukan? Yang A, meminta ibu tersebut untuk mengambil antrian Anda. Bisa jadi, yang B, meminta ibu tersebut untuk berpindah ke antrian di depan Anda. Ini tidak boleh ya teman-teman, karena nanti takutnya dimarahi oleh antrian yang lain, karena dia menyerobot antrian. Yang C, bertukar posisi antrian dengan ibu tersebut. Bisa. Yang D, antri seperti biasa karena kondisi antrian sangat panjang. Ini kurang tepat karena kan kasihan tadi ibunya tuh hamil dan sudah kelihatan capek gitu. Yang E, menyuruh ibu tersebut untuk antri di dekat Anda. Ini juga tidak boleh karena nanti takutnya dimarahi oleh pengantri yang lain. Nah, jawaban antara A sama yang C itu yang paling tepat adalah yang C, bertukar posisi antrian dengan ibu tersebut. Kalau yang A meminta ibu tersebut untuk mengambil antrian Anda, terus Anda gimana gitu ya. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Lanjut soal nomor 3. Jika tetangga Anda meminta selembar daun pisang dan di belakang rumah Anda ada berbagai jenis pisang, apakah yang akan Anda lakukan? Yang A, menyuruhnya untuk mengambil sendiri. Kurang tepat ya teman-teman, karena nanti takutnya beliaunya mengambil yang salah seperti itu. Yang B, memberinya pisau dan menyuruhnya mengambil sendiri. Ini juga kurang tepat. Yang C, menanyakan dengan sopan jenis daun pisang apa yang akan diminta lalu mengambilkannya. Bisa jadi yang D, segera mengambilkan daun pisang sesuai kebutuhannya. Bisa jadi juga yang E, mengajak bersama-sama untuk melihat daun pisang yang sesuai keinginannya. Ini juga kurang tepat, nanti takutnya kelamaan gitu ya. Jadi yang paling tepat, yang paling cepat itu adalah yang Do. Segera mengambilkan daun pisang sesuai dengan kebutuhannya. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Menurut Anda, jika rekan kerja Anda memasang wajah usam, sikap Anda adalah yang A, menegurnya agar dia berubah. Oke, bisa jadi. Yang B, membiarkan saja selama tidak mengganggu. Ini kurang tepat ya teman-teman, harusnya sesama karyawan kita bisa saling mengingatkan.
Yang C, resign dari perusahaan. Ini kurang tepat, terlalu berlebihan. Yang D, mengadu ke atasan, ini juga terlalu berlebihan. Yang E, memarahi dan memakinya, ini tidak boleh, karena untuk saling menasihati itu tidak harus dengan memarahi dan memakinya. Tapi yang paling tepat adalah yang A, bisa dengan cara menegurnya agar dia berubah. Lanjut soal nomor 5. Dalam dunia kerja, Anda akan bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Terkadang ada orang yang cuek dan tidak mau tahu. Ada juga yang sangat aktif mengkritik dan menyuarakan pendapatnya terhadap Anda. Sikap Anda, A. Bersifat terbuka terhadap kritik atau masukan. Bisa jadi. B. Menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bisa jadi juga. C. Saya jadikan kritikan sebagai bahan evaluasi diri. Bisa jadi. D. Berusaha menerima setiap kritikan yang dilontarkan untuk Anda. Ini kurang tepat karena ada beberapa kritikan itu yang mungkin tidak sesuai dengan diri kita. Jadi kita harus selektif dalam memilih kritikan gitu ya teman-teman. Yang E. Memahami karakter setiap orang yang Anda temui. Ini juga bisa jadi. Tapi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya. Seperti itu. Lanjut soal nomor 6. Kawan Anda memiliki istri yang akan melahirkan dan karena tidak memiliki biaya rumah sakit, maka dia meminjam uang dari Anda, padahal uang Anda hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Apakah yang akan Anda lakukan? Yang A, saya meminta maaf dan mengatakan yang sebenarnya bahwa saya tidak punya uang untuk dipinjamkan. Oke, bisa jadi. Yang B, saya pinjamkan sisa uang saya yang sedikit tersebut. Bisa jadi juga. Yang C, saya menolak meminjamkan uang saya karena itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ini kurang tepat ya teman-teman. Yang D, saya akan memberinya solusi dengan membantunya meminjam uang dari kawan lain. Ini juga kurang tepat, kurang efektif. Yang E, saya menyarankan agar dia meminjam dari orang lain. Ini juga kurang tepat. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Saya meminta maaf dan mengatakan yang sebenarnya bahwa saya tidak punya uang untuk dipinjamkan. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Kalau kamu jadi ketua RT, terus ada tetangga perumahan baru nikah setahun dan istrinya WNA, suka berjemur di depan rumah. Nah, para tetangga terganggu sama sikap si WNA ini. Akhirnya kamu bilang ke suaminya si WNA, kalau para warga nggak nyaman dengan sikap istrinya yang suka berjemur di depan rumah itu. Nah, sekarang si WNA sudah nggak pernah lagi berjemur di depan rumah, tapi warga tetap nggak nyaman. Kamu sebagai ketua RT, apa yang akan kamu lakukan? A. Menjelaskan ke warga bahwa ada perbedaan budaya di negeri ini, nggak semuanya harus ikut adat istiadat kita. Ini kurang tepat karena kan seharusnya saling toleransi ya teman-teman ya. Jadi kita harus beradaptasi dengan adat istiadat yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang B, kamu menjelaskan ke warga bahwa ada perbedaan antara WNA tersebut dengan kita para warga melalui pengajian arisan. Ini juga kurang tepat. Yang C, kamu bersikap proporsional dan netral, tapi juga menjelaskan ke warga tentang perbedaan yang ada. Oke, yang D, menasihati lagi si suami WNA kalau warga tidak nyaman dengan keadaan istri kamu. Oke, yang E, membiarkannya saja. Ini kurang tepat karena kita sebagai ketua RT harus menjaga ketentraman warganya. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kamu bisa bersikap proporsional dan netral, tidak memihak salah satunya, tetapi tetap juga bisa menjelaskan ke warga tentang perbedaan yang ada. Mungkin bisa menjelaskan ke warga untuk memakluminya karena dia masih warga baru, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Sebagai seorang calon ASN, kita dituntut untuk cermat dalam bermedia sosial. Di era milenial sekarang ini, marak berita dan informasi yang hoax di media sosial yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang membuat banyak orang mudah terprovokasi dan berdebat kusir. Sikap Anda mengatasi hal ini adalah A. Membatasi penggunaan media sosial yang penting-penting saja. Bisa jadi. Yang B. Mengenali sumber berita akurat atau tidaknya. Bisa jadi juga. C. Mengenali dari judul berita terkadang terkesan provokatif. Bisa jadi juga. Yang D. Membacanya saja kemudian tidak mengambil pusing informasi tersebut. Ini kurang tepat karena siapa tahu informasi tersebut adalah bermanfaat gitu ya teman-teman. Yang E. Membaca keseluruhan informasi secara lengkap. Bisa jadi juga. Tapi di antara jawaban A, B, C, dan E, jawaban yang paling benar adalah yang B. Mengenali sumber berita yang akurat atau tidak. Biasanya kan ada sumber-sumber berita yang memang terpercaya, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Kita hidup di negara yang memiliki ragam kepercayaan,
budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Di perusahaan Anda sendiri terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang. Banyak karyawan muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah karena ketersediaan tempat atau pada jam untuk beribadah mereka harus tetap bekerja. Sikap Anda, A. akan memfasilitasi tempat untuk beribadah mereka di lingkungan perusahaan. Ini sebenarnya bisa, tapi kurang tepat karena kan kita itu apakah sebagai pimpinan atau hanya sebagai karyawan? Kalau hanya sebagai karyawan, bagaimana cara kita memfasilitasi tempat beribadah? Seperti itu ya teman-teman. Jadi yang A kurang tepat. Yang B, mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicarikan solusi. Oke, bisa jadi. Yang C, karena pemilik perusahaan seorang non-muslim, maka itu sudah menjadi aturan yang harus dipatuhi karyawan. Ini tidak boleh ya teman-teman, karena kita harus mempunyai sikap tenggang rasa terhadap pemeluk agama lain. Yang D, memberi kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan. Oke, bisa. Yang E, bersifat toleran dan menyediakan semua fasilitas ibadah karyawan. Ini kurang tepat karena biasanya yang disediakan itu adalah tempat ibadah untuk mayoritas seperti itu ya. Karena tadi kan yang banyak adalah muslim, jadi yang biasanya disediakan itu adalah fasilitas untuk umat muslim. Jadi antara jawaban yang B sama yang Do, yang paling tepat itu adalah yang Do, memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan. Mungkin ketika waktunya sholat dia bisa beristirahat gitu, bisa mencari tempat untuk beribadah. Lanjut soal nomor 10. Saat Anda sampai di kantor, atasan Anda tengah memarahi staf Anda. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menanyakan permasalahan kepada bawahan. Oke, bisa. B. Menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahannya. Bisa juga. C. Mempertemukan atasan dan staf Anda dalam sebuah pertemuan. Bisa juga. D. Mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar di antara kedua pihak tersebut. Ini kurang tepat karena harusnya kita tuh sebagai penengah, bukan malah mencari siapa yang benar, siapa yang salah gitu ya. Yang E, pura-pura tidak tahu menau. Ini juga tidak boleh. Harusnya kita bisa menjadi sebagai penengah gitu ya. Nah, antara jawaban A, B, sama C, yang paling tepat itu adalah yang C. Mempertemukan atasan dan staf Anda dalam sebuah pertemuan agar mereka berdua ini bisa saling menyelesaikan permasalahan gitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 11. Karyawan baru itu ternyata tidak bersikap baik dan tidak peduli dengan rekan kerja yang lain. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah yang A, hal itu sudah tanggung jawab atasan? Bukan ya teman-teman, bukan tanggung jawab atasan. Yang B, saya akan laporkan kepada pihak SDM? Bisa. Yang C, saya pun tidak mau bersikap baik dan tidak peduli terhadapnya. Ini tidak boleh karena sesama karyawan kita harusnya bisa saling menasihati seperti itu ya. Yang Do, saya ingatkan dengan baik-baik agar dia bersikap ramah kepada rekan yang lain. Oke, bisa. Yang E, saya tidak ambil pusing karena itu bukan bagian dari urusan saya. Tidak boleh. Jawaban E itu tidak tepat. Nah, antara jawaban yang B sama D, yang paling tepat itu adalah yang D. Saya ingatkan dengan baik-baik agar dia bersikap ramah kepada rekan yang lain. Oke, kita lanjut soal nomor 12. Jika ada rekan kerja saya yang berbuat jahat kepada saya, maka saya akan A. Memukulnya. Ini tidak boleh ya teman-teman. Yang B. Membalas balik perbuatannya. Ini juga tidak boleh karena perbuatan jahat tidak harus dibalas dengan perbuatan jahat. Yang C. Memakluminya. Oke. Yang D. Memaafkannya asalkan dia minta maaf terlebih dahulu. Oke. Yang E. Mengingatkan dan menasihatinya. Oke, nah jawaban yang paling tepat itu adalah yang E, mengingatkan dan menasihatinya agar dia tidak berbuat jahat kepada yang lain atau kepada Anda. Kita lanjut soal nomor 13. Teman Anda mengalami kecelakaan lalu lintas dan masuk rumah sakit. Apa yang akan Anda lakukan? A. Saya percaya pihak rumah sakit bisa menanggulanginya. Ya, memang itu tugasnya rumah sakit, tapi kita sebagai teman harusnya kan bisa melakukan sesuatu hal gitu ya teman-teman. Berarti yang A itu salah. Yang B, saya akan menjenguknya. Oke, bisa kita simpan. Yang C, saya berharap semoga lekas sembuh. Bisa juga. Yang D, saya akan menanyakan apakah kondisinya parah. Bisa juga. Yang E, saya akan menjenguknya jika waktu saya benar-benar longgar. Ini kurang tepat, harusnya kita bisa meluangkan waktu untuk menjenguk teman gitu ya. Nah, antara jawaban B, C, dan D, jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Saya akan menjenguknya ketika waktunya sudah sedikit longgar, misalkan seperti itu. Lanjut soal nomor 14, saya mengajukan suatu pendapat di dalam suatu kelompok. Namun usulan tersebut kurang tepat menurut teman kelompok saya. Sikap saya adalah A. Marah besar, ini tidak boleh.
B. Sangat kecewa juga tidak boleh. C. Mencoba mencari alternatif lain yang lebih tepat untuk diajukan. Bisa jadi. Do. Menerima atas penolakan tersebut. Bisa, tapi ini kurang tepat sebenarnya. Yang E, saya anggap itu hal yang wajar. Bisa juga, tapi jawaban yang paling tepat itu adalah jawaban yang C. Mencoba mencari alternatif lain yang lebih tepat untuk diajukan. Siapa tahu dengan alternatif lain tersebut, teman kelompok kita tuh mau menerima dan memberikan sumbangsi terhadap kelompok gitu ya. Soal yang terakhir, nomor 15, pada saat saya sedang menuju ke arah kantor dengan motor, terlihat atasan saya sedang berjalan kaki. Hal yang akan saya lakukan adalah A. Memelankan motor saya dan mengucapkan salam kepadanya. Kurang tepat karena ini hanya memelankan dan mengucapkan salam saja tanpa menawarinya tumpangan. Yang B. Saya akan menghentikan kendaraan dan memohon izin untuk mendahuluinya. Ini juga kurang tepat, harusnya kita tuh memberikan tumpangan ya teman-teman. Yang C. Menghentikan kendaraan dan menawarkannya tumpangan. Oke, mungkin ini jawabannya. Yang D. Melewatinya saja, ini jelas tidak boleh. Yang E. Saya akan mengurangi kecepatan sambil meminta izin untuk mendahuluinya. Ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah yang C. Menghentikan kendaraan dan menawarkannya tumpangan. Oke, itulah tadi beberapa soal mengenai sosiokultural untuk persiapan tes P3K tahun 2021. Semoga soal-soal tadi bisa membantu teman-teman untuk belajar. Tetap semangat untuk belajarnya. Semoga kita semua menjadi ASN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.